Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai ketempelan. Pengalaman horor ini berasal dari seorang wanita yang diikuti makhluk halus pasca menghadiri pemakaman. Jadi beliau itu sedang menstruasi. Nah, cerita ini bersumber dari akun Twitter @rianfrdnt. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Sebelumnya gue mau bilang bahwa ini adalah cerita dari seorang sahabat yang tidak mau disebutkan namanya karena satu dan hal lain. Juga nama tempat akan gue samarkan demi kenyamanan sang pemilik cerita. Kejadian ini terjadi belum lama, bulan Mei lalu, ketika aku baru saja pulang dari pemakaman Bude. Bude itu kakak dari ibuku. Saat itu aku merasa sangat terpukul mendengar kepulangan Bude. Betapa Bude adalah seorang yang begitu baik padaku. Juga memang memiliki wajah yang mirip dengan ibu. Itu membuat tangisku tumpah ketika ia dinyatakan telah tiada. Pada proses pemakaman, aku sebelumnya sempat dilarang untuk datang karena keadaanku yang tengah menstruasi. Ya, aku adalah seorang perempuan. Menurut kepercayaan penduduk sekitar atau umum, bila perempuan tengah menstruasi, maka tidak boleh menghadiri pemakaman. Sebelumnya aku tidak berani untuk bercerita tentang hal ini karena ketika aku kembali mengenang atau bahkan bercerita, rasanya pikiranku selalu dihantui oleh hal-hal yang aku alami pada saat itu dan rasanya begitu menyeramkan. Kemudian tiba-tiba keponakanku menelpon. Katanya ia sedang membaca tweet yang dibuat oleh Rian dan katanya dia berasal dari kota yang sama denganku. Aku mencoba menghubungi Rian melalui Twitter dan dengan sangat open ia menerima segala cerita yang aku utarakan kepadanya. Setelah kepulang dari pemakaman, pundakku terasa sangat begitu berat. Samar-samar, kulihat dalam pandangan ada sepasang bola mata merah yang melotot kepadaku. Aku mencoba untuk memalingkan pandangan darinya. Kemudian, kepalaku terasa begitu pusing. Badanku rasanya begitu sakit, panas, dan terasa tidak karuan. Aku mencoba merebahkan diriku di atas kasur. Ibuku menghampiriku seraya bertanya, "Kenapa? Kamu kenapa?" Tapi suara begitu kecil dan samar-samar di telingaku. Aku mencoba membuka mata dan pandanganku buram. Di depanku, tepat di depan mataku, ada sosok hitam bertaring panjang tengah melihatku dengan pandangan yang sangat tajam, sama seperti saat di pemakaman tadi. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Kemudian badanku diguncang-guncangkan oleh ibuku. Tapi aku tak berani membuka mata. Lalu kemudian ada suara anak kecil, dan aku mengenal suara tersebut. Ya, itu adalah adikku. Ia masih berusia 5 tahun. Saat adikku masuk ke dalam kamar, ia berteriak, "Jangan! Jangan ditarik-tarik kakaknya." Kemudian aku pun memaksakan diri untuk bangun. Ibuku bertanya, "Mau kemana?" Aku menjawab, "Ke kamar mandi." Aku terus diikuti si bayangan hitam berwajah seram ini. Bahkan saat di kamar mandi ia mencekikku. Aku berteriak dan semua orang rumah pun menghampiriku. Adikku mengetahui hal tersebut. Ia berniat untuk memukulnya dan berkata, "Jangan dicekik." Tapi yang ia pukul adalah tubuhku dan aku semakin merasa sakit. Ibuku menelpon seluruh anggota keluarga hingga keadaan di rumahku pada sore itu berubah menjadi ramai. Aku mendengar semua orang mengaji. Badanku terasa semakin panas, seolah terbakar. Aku menjerit sejadi-jadinya karena memang itu yang aku mampu. Hingga kemudian ada seseorang berwajah putih. Dia menyiramkan aku dengan air dan dicipratkannya air itu ke arah wajahku. Lalu entah mengapa ragaku seperti tidak bisa kukuasai sepenuhnya. Entah bagaimana prosesnya, aku pun akhirnya tersadar dengan raga yang lemas.
Aku kemudian disodori minum dan meminumnya sampai habis. Yang aku kagetkan, pakaianku sudah ada yang menggantikan. Tapi setelah semuanya selesai, akhirnya aku tahu. Ya, ternyata ibuku yang melucuti bajuku dan kemudian menggantikannya. Katanya tadi bajuku basah, takut masuk angin. Kemudian aku diceritakan mengapa hal itu bisa terjadi padaku dan siapa yang terus berseliweran dalam pandangan. Bahkan hingga mencekikku dengan begitu kuat. Dia adalah iblis. Dia pemilik mata merah dan taring yang menjulang ke atas. Wajahnya hitam pekat dengan rambut acak-acakan. Ia pun memiliki tubuh yang tingginya 2 kali lipat dari manusia. Kemudian kata Ustadz yang menetralisirku, iblis itu hampir saja menguasai seluruh tubuhku. Mungkin kalau tidak ada pertolongan, aku sudah tidak tertolong lagi. Karena percaya atau tidak percaya, katanya jenis iblis seperti itu bisa membunuh manusia. Contohnya seperti saat aku dicekik tadi, dan aku merasa kesakitan, bahkan sisa merah di leherku pun masih ada. Ustadz pun menyuruhku untuk tidak banyak bergerak keluar, karena memang iblis itu masih berkeliaran dan mengincarku. Aku yang tengah menstruasi mudah dicium keberadaannya oleh iblis tersebut. Jangan sampai kejadian itu terjadi lagi, karena bisa saja lebih bahaya dari kejadian yang aku terima saat pertama kali. Sang ustadz pun menyarankan untuk mandi dengan air bunga yang ia telah beri doa agar menghilangkan segala gangguan setan. Betapa masih membekas sekali. Bahkan saat memandang ke arah kegelapan pun aku seperti seolah merasakan kehadiran sosok makhluk astral. Ia tengah melihatku di balik kegelapan tersebut. Mata merah yang melotot, taring yang panjang, rambut yang acak-acakan, semuanya berkumpul dalam ingatan. Aku tahu mereka ada, dan aku tahu mereka ada di sekeliling kita. Dan baru kali ini ada kesempatan untuk bercerita. Alhamdulillah, sekarang aku mampu melanjutkan hari-hariku seperti biasa. Dan buat kalian, terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan ceritaku. Nah, itu dia cerita mengenai ketempelan. Jadi gimana ya, katanya itu kalau sedang menstruasi memang tidak boleh menghadiri pemakaman. Ini Capsek juga baru tahu ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil ya dari sini. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @trianfrdnt yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.